Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman UT di kelas ini? Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya di sesi kelima ini dalam pokok bahasan agama sebagai moral dan akhlak mulia. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa agama itu sendiri sebenarnya diklasifikasikan macam-macam ya, karena agama yang ada di muka bumi ini banyak gitu. Bahkan di Indonesia saja agama itu macam-macam. Jadi menurut Al-Masdusi, yaitu seorang pengacara yang dari Pakistan, beliau juga aktivis agama. Beliau mengatakan bahwa agama itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu agama wahyu dan agama bukan wahyu. Jadi agama wahyu itu adalah agama samawi, agama yang memang diturunkan oleh Allah untuk menjadi pedoman bagi umat manusia. Contohnya adalah agama Islam. Sedangkan agama yang bukan wahyu yaitu agama yang muncul ya, terbentuk dari kebudayaan masyarakat. Ya, jadi agama arti biasa disebut. Selain Islam itu disebut agama arti ya. Terus kemudian ada agama misi dan agama bukan misi. Jadi agama misi adalah agama yang menuntut penganutnya itu untuk menyebarkan kepada orang lain, kepada umat manusia yang lain gitu ya. Sedangkan agama yang bukan misi, dia hanya mempelajari agama itu untuk dirinya sendiri, hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu agama kesukuan dan agama universal. Agama kesukuan atau agama geografis itu terbentuk hampir mirip dengan agama arti tadi. Jadi memang itu adalah agama yang memang berasal dari kebudayaan. Misalnya suku tertentu dalam suatu wilayah tertentu, dia membuat sebuah aliran kepercayaan yang kemudian disahkan menjadi agama bagi mereka. Nah, seperti itu. Itu namanya agama kesukuan atau geografis. Kemudian kalau agama universal, salah satu contohnya menurut Al-Masdusi adalah Islam. Jadi Islam itu memang rahmatan lil alamin ya. Dia bersifat umum gitu. Untuk semua kalangan bisa masuk Islam ya. Tanpa kesukuan, tanpa melihat wilayah geografis, dan tanpa melihat ciri-ciri apapun, semua bisa masuk ke dalam Islam. Kemudian kaitan agama sebagai moral. Jadi moral itu adalah sifat dasar dari manusia. Ya. Ada perbedaan tipis dari agama sebagai moral dan agama sebagai akhlak mulia. Jadi berangkat dari moral ini, jadi agama itu bisa menjadi pondasi manusia untuk mempunyai moral yang baik. Jadi ada ide-ide untuk melakukan sesuatu, ketika dilandasi oleh agama maka yang tercipta adalah moral yang baik. Nah, implikasi dari moral tersebut teraplikasikan menjadi akhlak. Jadi ketika seseorang sudah memahami akan agama, kemudian moral atau ide-ide karakter itu muncul secara baik berdasarkan agama yang dianutnya, kemudian muncullah akhlak mulia. Jadi agama sebagai akhlak itu mutlak diperlukan ya. Jadi akhlak kepada siapa? Jadi aplikasi perbuatan kita kepada siapa? Yang pertama akhlak kepada Allah. Yang kedua akhlak kepada diri sendiri. Ada akhlak kepada orang tua dan akhlak kepada orang lain, termasuk untuk alam sekitar. Jadi kepada alam pun kita harus punya akhlak. Selebihnya bisa dipelajari di dalam modul ya, panjang lebar, bisa dipahami secara mendalam. Kita juga ada di ruang diskusi, apabila yang tidak paham bisa ditanyakan, bisa melalui chat atau langsung di kolom jawaban atau komentar. Baik, terima kasih untuk hari ini. Selalu semangat sahabat UT semuanya. Terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.